Pernah kepikiran nggak bisa dapat jutaan dari YouTube tanpa harus nunjukin muka sama sekali? Hari ini kita bakal bongkar tuntas metodenya, langkah demi langkah. Siap-siap, karena ini bisa jadi bakal ngubah cara pandang kalian soal bikin konten. Oke, kita langsung mulai dengan angka yang bikin penasaran. 30 juta rupiah. Dan ini bukan angka khayalan ya. Ini bukti nyata dari apa yang bisa kita capai pakai strategi yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Dan yang paling gokil, duit segitu datangnya cuma dari satu video pendek. Bayangin deh potensinya kalau kalian bisa bikin video kayak gini secara rutin. Inilah kekuatan YouTube Shorts kalau kita tahu cara mainnya. Nah, ini nih janjinya yang paling menarik. Kalian nggak perlu tampil di depan kamera, nggak perlu jago ngedit, dan yang paling penting nggak perlu modal sama sekali. Semua ini bisa dilakuin pakai tools gratisan dari internet. Jadi ini benar-benar kesempatan buat siapa aja yang mau mulai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, fondasi. Sama kayak bangun rumah ya, langkah awal ini bakal nentuin seberapa kuat channel kalian nanti. Kita bakal ngomongin soal milih topik yang pas dan nyiapin identitas channel kita pakai bantuan AI. Hal pertama yang harus kita tentuin itu adalah niche. Gampangnya, ini tuh tema utama channel kalian. Mau fokus bahas olahraga? Atau mungkin hewan peliharaan? Atau alam? Nah, keputusan ini penting banget, karena ini langkah paling awal yang nentuin arah channel kalian. Nah, ada tips menarik nih, yaitu pilih niche yang abadi. Maksudnya apa? Topik-topik kayak alam, olahraga, atau hewan peliharaan itu nggak akan pernah basi. Video yang kalian upload hari ini bakal tetap relevan bertahun-tahun ke depan. Artinya, potensi pasif income-nya juga jalan terus. Sekarang, kita manfaatin AI buat bagian yang kreatif. Kalian bingung nyari nama channel yang oke atau deskripsi yang menarik? Udah, serahin aja ke ChatGPT. Cuma dalam hitungan detik, kalian bisa dapat identitas channel yang kelihatan profesional tanpa perlu pusing-pusing. Lanjut ke bagian kedua, kita akan membangun pabrik konten AI. Anggap aja kita lagi bikin semacam jalur perakitan di mana kita bisa produksi video viral secara efisien terus-menerus. Prosesnya itu bisa kita pecah jadi 3 langkah yang super gampang. Pertama, kita kumpulin bahan bakunya yaitu klip-klip video. Kedua, kita bikin naskahnya pakai AI. Dan yang ketiga, kita buat narasinya pakai AI juga. Simpel kan? Nah, ini dia alat-alat tempurnya. Kalian bisa unduh video dari platform kayak TikTok atau Instagram. Terus, pakai ChatGPT buat nulis skrip yang keren. Terakhir, Eleven Labs bakal ngubah teks skrip itu jadi suara yang kedengeran alami banget. Kerennya lagi, paket gratisnya aja cukup buat bikin sekitar 20 video sebulan. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling krusial. Inilah rahasia monetisasinya. Bagian ini yang jadi pembeda antara channel yang sukses sama channel yang kena masalah hak cipta. Jadi, tolong perhatiin baik-baik ya. Pasti kalian langsung mikir, loh, emangnya boleh ya pakai video orang lain terus dapat duit? Nggak kena copyright tuh? Nah, ini pertanyaan penting banget. Jawabannya, bisa. Asal kalian ngerti aturan mainnya. Jawabannya ada di konsep yang namanya fair use atau penggunaan wajar. Ini aturan resmi dari YouTube. Intinya gini, kalian boleh pakai klip orang lain, tapi syaratnya kalian harus mengubahnya jadi sesuatu yang baru. Jadi nggak cuma sekedar comot terus upload ulang. Terus, gimana caranya biar video kita dianggap baru atau transformatif? Disinilah naskah AI yang kita buat tadi jadi pahlawannya. Dengan kita nambahin narasi, komentar, atau konteks pendidikan, kita itu bukan lagi sekedar re-uploader. Kita menciptakan karya baru yang punya nilai tambah. Nah, ini dia kuncinya. Aturan praktisnya jelas banget. Jangan pernah cuma ambil satu video terus di-upload ulang. Sebaliknya, gabungin potongan-potongan klip pendek dari beberapa sumber. Dan yang paling penting, selalu kasih kredit ke kreator aslinya. Ini bukan cuma soal sopan santun, tapi juga strategi yang cerdas biar aman. Dan ini bukan teori doang loh. Coba deh kalian cek channel kayak FitFix. Mereka pakai strategi yang persis sama. Ambil klip olahraga, tambahin narasi, dan kasih kredit. Hasilnya, jutaan views dan channelnya sukses dimonetisasi. Ini bukti nyata kalau metodenya berhasil. Oke, video udah siap. Tapi gimana caranya biar video ini nggak cuma jadi pajangan di channel kita, tapi bisa meledak dan ditonton jutaan orang? Yuk kita bedah strategi biar viral. Ini dia rencana aksinya. Sebelum mulai, siapin dulu stok konten buat seminggu penuh, minimal 7 video. Terus, upload 1 video setiap hari di minggu pertama. Tujuannya apa? Buat ngelatih algoritma YouTube biar dia ngerti channel kita ini buat siapa. Kuncinya di sini adalah konsistensi. Nah, setelah upload, ada 2 angka ajaib yang wajib kalian pantau. Pertama, rata-rata persentase ditonton. Kalau angkanya bisa di atas 90%, itu artinya video kalian berhasil bikin orang betah nonton sampai akhir.
Ini sinyal kuat banget buat algoritma YouTube buat nyebarin video kalian lebih luas lagi. Metrik kedua, itu soal kesan pertama. Seberapa banyak orang yang milih buat lanjut nonton dibanding yang langsung nge-swipe? Nasib video kalian itu ditentuin sama 5 detik pertamanya. Kalau hook di awal video kuat, kalian menang. Makanya, skrip pembuka itu krusial banget. Kita udah ngebahas semua langkah teknis dan strateginya. Tapi di bagian terakhir ini, coba kita mundur sedikit dan ngerenungin pertanyaan yang lebih besar dari itu semua. Uniknya, setelah ngejelasin semua formula teknisnya, si kreator sendiri bilang gini, dia percaya ada faktor lain di luar strategi yang ikut bermain, sesuatu yang dia sebut sebagai rezeki atau takdir. Jadi pertanyaan terakhir buat kita semua, apakah sukses di YouTube itu murni soal formula yang bisa diulang-ulang, atau ada juga campur tangan takdir? Mungkin jawabannya adalah kombinasi keduanya. Strategi itu ngasih kita kesempatan, tapi cuma dengan terus mencoba kita bisa ngejemput takdir itu. Selamat mencoba ya!